Ya, Smart Listener mengenali potensi, bakat, dan minat anak ini merupakan hal yang perlu kita ketahui ya, Smart Listeners. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak kita ya. Dan malam hari ini Smart Listener di Smart Community kita menghadirkan satu tema yang akan kita bahas untuk malam hari ini, dan tamu-tamu kita itu adalah Bunda Pustaka ya. Tapi untuk malam hari ini kita masih menanti ya ibu-ibu dari Bunda Pustaka. Tapi kalau malam hari ini Bunda Pustaka ternyata ada Bapak Pustaka juga ya. Oke, untuk malam hari ini kita juga bersama dengan Kak Rusdin Tompo. Beliau merupakan penggiat literasi dan juga pemerhati anak ya, Smart Listeners. Dan tentu untuk Kak Rusdin ini sudah tidak asing lagi ya, karena beliau ini sudah sering kita lihat di mana-mana, aktif di berbagai kegiatan terutama mengenai anak dan juga remaja ya. Langsung aja kita sapa Kak Rusdin. Selamat malam Kak Rusdin. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabar Tak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Kak Rusdin sudah hadir ya malam hari ini. Ini ya. wawancara pertama malam hari di Smart kayaknya ya. Malam yang pertama, tapi Saya curiga mudah-mudahan sebentar ada di nerja. selanjutnya akan ada lagi Kak Rusdin. Oh, begitu. Iya. Oke. Untuk malam hari ini kan tadinya kita akan menantikan juga nih ya ibu-ibu Bunda Pustaka, tapi seperti saya informasikan ternyata ada Bapak Pustaka juga ya. Temannya ibu-ibu. Temannya ibu-ibu. Kak Kalau Rusdin. berteman dengan ibu-ibu bagus, kesejahteraan terjamin. Oh begitu ya. Terbukti ya. Iya, Iya terbukti. iya iya. Kak Rusdin, ini kalau kita berbicara mengenai Bunda Pustaka ya, tentunya kita akan menggali lebih banyak lagi nih tentang komunitas yang satu ini ya, Bunda Pustaka. Tapi saya mau tanya dulu nih ya, kalau Kak Rusdin juga ini ikutan juga, gimana ceritanya Kak Rusdin? Bunda Pustaka ini hanya satu-satunya yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan begitu ya. Iya. Karena yang ada itu biasanya ada Bunda PAUD atau Duta Baca ya. Tapi khusus yang berkaitan dengan kegiatan literasi dengan nama Bunda Pustaka itu hanya ada satu, dan itu merupakan inovasi dari SD Negeri Borong begitu. Kenapa saya ada di sana? Ya karena saya ikut di dalam proses pembentukannya begitu. Jadi ketika SD Negeri Borong mengikuti akreditasi perpustakaan, syarat untuk mengikuti akreditasi perpustakaan itu kan ada banyak, ada administrasi, ada yang berkaitan dengan sarana prasarana, jadi ada banyak persyaratannya begitu ya, Kak. inovasi. Yeah. Nah, salah satu inovasi yang menyertai akreditasi perpustakaan itu adalah Bunda Pustaka. Dan Bunda Pustaka ini sudah periode yang kedua. Periode pertama itu dipimpin oleh Ibu Bunda Huga ya. Kadang-kadang kita sudah lupa nama aslinya ya. Yang teringat itu nama anaknya. Jadi yang anaknya, kenapa Bunda Asraf, Bunda siapa gitu ya, Bunda. Nah, saya ikut di situ dibentuk dan juga ikut di dalam proses pengembangannya begitu. Dan kalau kita lihat Bunda Pustaka ini sudah punya buku ya. Buku itu mereka sendiri juga ada yang tulis, saya juga ikut menulis di dalamnya yang merekam sejarah pembentukan Bunda Pustaka lengkap dengan best practice yang dilakukan begitu. Jadi ikut membantu mereka mengembangkan jejaring, lalu penguatan program dan lain-lain. Saya kira di situ. Selebihnya ya kalau dia bicara acara arisan ada makan-makannya, ikut juga ya. Ikut juga. Ikut terlibat juga Kak. Ikut terlibat. Jadi saya tahu bilang yang mana lomboknya enak, pedis dan lain-lain. Jadi udah sudah tahu Ki ya, yang mana lomboknya enak, lomboknya pedis. Oke. Kak, untuk malam hari ini kan kita juga membahas ya terkait mengenali ya bagaimana potensi bakat dan minat anak ya. Ini sebagai orang tua nih ya, pentingnya untuk kita mengetahui potensi bakat dan minat anak itu apa sih sebenarnya Kak? Ya. Saya kira ini sangat penting karena sebenarnya
bakat dan minat itulah yang bisa menjadi salah satu pemacu anak-anak percaya diri. Katakanlah begitu. Jadi anak-anak kan senang kalau juga diapresiasi, ya dipuji, bagusnya gambarnya, pintarnya baca puisi, bagus nilai dan lain-lain. Nah persoalannya bahwa tidak semua anak-anak ini juga mendapatkan respon positif terhadap bakat yang dimiliki begitu. Jadi jangankan kemudian difasilitasi mendapatkan respon. Saya kadang-kadang anak-anak memperlihatkan karyanya, mungkin orang tuanya bilang, apa itu bapak tidak mengerti, ibu tidak mengerti, lagi sibuk kak, kira-kira begitu. Nah mungkin hal-hal ini kadang-kadang juga yang membuat anak-anak kemudian kecewa dan merasa percuma juga karya ini ya diperlihatkan dan ke orang tua. Saya kira bukan cuma orang tua, dalam beberapa kasus juga bahkan guru kurang memberikan apresiasi terhadap, misalnya sudah dikasih tugas untuk membuat satu karya di rumah, begitu sampai di sekolah disuruh hanya kumpul ditaruh saja di sana tanpa misalnya diperiksa, dilihat satu-satu, lalu kemudian diapresiasi, diberikan penilaian atau review dan lain-lain. Nah saya kira sebenarnya itu merupakan hal-hal yang simpel ya, betul, tapi padahal, efeknya luar biasa. Ya, padahal dengan bakat dan minat itu anak-anak kemudian, ini kan orang bicara tentang otak kiri otak kanan begitu ya. Ada juga yang tidak ada otaknya. Kita bicara otak kiri otak kanan dan kalau otak kanan kan berarti bahwa dia selalu berpikir out of the box begitu ya. Jadi sebenarnya karena dia selalu terbawa pada sesuatu hal kebaruan, inovasi, kreativitas, maka dia selalu. Jadi ini juga sebenarnya penting untuk problem solving begitu ya. Jadi dengan cara kreatif mencari pemecahan masalah, maka dia tidak akan terpaku pada situasi tertentu. Dan sebenarnya untuk jangka panjang dia bisa hidup dengan bakat dan minatnya, sekalipun dia juga memiliki misalnya basic akademik yang memadai begitu. Jadi tapi kalau di sekolah-sekolah Kak Rusin, kita melihat ya kalau semuanya guru-guru sendiri tuh yang dicap pintar itu kan biasanya mereka melihat dari yang unggul secara akademik. Ya, di sisi lain kalau saya ini termasuk tidak pintar. Olahraga saya pernah merah di SD. SMP enggak ikut ujian olahraga. SMA merah juga. Baru tahu saya. Kak. Iya. Tapi saya punya keahlian lain yang juga kemudian mengantar saya sampai pada posisi ini misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan yang sebenarnya kan kalau orang bicara tentang kecerdasan kan banyak sekali. Teori-teori tentang kecerdasan, bisa orang kecerdasan linguistik, bisa ya, kecerdasan ruang, macam-macam kecerdasan, dan setiap kecerdasan itu sebenarnya sekarang semakin diberi ruang. Jadi sekolah-sekolah juga harus diapresiasi. Banyak yang juga memang memfasilitasi kegiatan-kegiatan minat bakat. Apalagi misalnya dengan pendekatan kurikulum merdeka yang menghargai potensi setiap anak untuk berkembang. Kemudian di Makassar sendiri, Wali Kota Makassar punya program 18 Revolusi Pendidikan yang memang mendorong setiap anak punya satu bakat begitu. Tapi tidak dilarang juga kalau satu anak punya beberapa bakat begitu ya. Itu tidak dilarang ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini bersama dengan ibu-ibu Bunda Pustaka. Ternyata ada Bapak Pustaka juga nih, Kak Rusdin ya. Oke, nah Smart Listener, kita break dulu untuk sesaat ya, dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.